Hari ini kita penuh dengan syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya kita dapat melakukan ibadah kita, walaupun kita tetap masih di rumah kita masing-masing, tapi berkat Tuhan selalu ada di tempat kita masing-masing. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Minggu 22 Agustus 2021 kita melaksanakan ibadah kita pada hari Kudusan Tuhan hari ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa. Tak kalah engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus. Mari kita masuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita menyambut firman Tuhan sambil kita bernyanyi dari nyanyian Hidup Kisah 11, baik yang pertama dan yang kedua. Kekasih Kristus, mari kita memasuki kedalaman hubungan dengan Tuhan seraya dalam setiap hati kita berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Yakobus pasal keempat ayat yang ke-7 sebagai berikut. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita aminkan bersama. Kita bernyanyi dari Hidup Kisah 364, baik yang keempat dan yang kelima. Dalam nama Yesus,
Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kita saat ending. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, dan ketidaksetiaan kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaatmu yang telah kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kemudaran pengharapan, pementingan diri, dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Saudara sekalian, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis Galatia 3 ayat 13-14, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Di atas janji firman Tuhan itu, saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengakuan dosa sudah berlaku demi nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku dosanya kepada Allah, dan bertobat dari semua pelanggarannya. Amin. Saudara jemaat, mari kita menyambut keampunan dosa sambil kita bernyanyi dari Kelusisan 94 bait yang pertama. Dan bukan karena kebajikan hidupmu,
kekasih Kristus, mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama mendengar amanat hidup baru sebagaimana yang tertulis di dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 10 yang demikian. Sabdanya, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengar sabda firman Tuhan. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita masing-masing seraya menyanyi dari Kidung Kesan 123, Kusiapkan hatiku Tuhan. Bapa Maha Kudus, kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, melembutkan hati, membuka diri agar firman-Mu yang memandu kehendak kehidupan kami. Karena hidup kami penuh dengan berbagai pencobaan yang datangnya
dari keinginan dosa, gangguan hidup kami, dan pengaruh dari si jahat, maka kami memohon Roh Kudus Allah menerangi hati kami, sehingga sungguh firman-Mu menyatu dalam kehidupan keseharian kami. Dalam Kristus Tuhan menyertai saudara. Diberkatinya Engkau. Amin. Bapak Ibu kekasih Kristus, pembacaan firman Tuhan hari ini 22 Agustus 2021 terambil dari Efesus pasal ke-6 ayat 10 sampai 20 dalam perikop perlengkapan rohani. Bagi saudara yang telah menemukan ayat ini untuk menghormati Tuhan dan firman-Nya, saya undang bangkit berdiri. Demikian sabda firman Tuhan bagi kita. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Dimuliakanlah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia adalah ibu bapak sekalian yang membaca firman Tuhan, merenungkan di dalam hati, yang mempraktekkan dan yang membagikannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dikasih Kristus, dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu kekasih Kristus, puji Tuhan, di tengah situasi pandemi yang tidak mengenakan ini, tetapi kita tetap kuat di dalam Tuhan karena Tuhan senantiasa menopang. Kekasih-kekasih Kristus, ketika kita sudah membaca bagian firman Tuhan, dan mari kita bersama merenungkan bagian firman Tuhan ini lebih dalam lagi, untuk bersama-sama ketok palu, untuk bersama-sama mengambil keputusan, untuk bersama-sama kita saling menopang. Tema yang diberikan sinode kepada kita adalah umat yang diperlengkapi dengan senjata Allah. Artinya adalah Allah tidak mungkin mengutus umatnya untuk melakukan tugas tanpa memperlengkapi dengan kekuatannya.
Saudara, ketika ngomong tentang senjata, senjata perlu ada izin, atau yang boleh menggunakan senjata adalah TNI, Polri, atau penegak hukum. Jadi masyarakat biasa tidak boleh memegang senjata, memiliki senjata, merakit senjata. Tapi yang kita bicarakan minggu hari ini adalah selengkap senjata dari Allah. Saudara, di tengah perjuangan Bapak Ibu Saudara, di tengah pergumulan Bapak Ibu Saudara barangkali mengalami persoalan. Tetapi pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ketika melihat di depan ada kemenangan, ketika dapat mengetahui bahwa perjuangan kita di dalam Tuhan akan mengalami kemenangan, akan membuat Bapak Ibu Saudara tetap bertahan, tetap berjuang, tetap melakukan tugasnya dan kuat di dalam Tuhan. Saudara kekasih Kristus, setiap umat memiliki satu pilihan, yaitu berjuang, yaitu bertahan, yaitu menang dan hidup mencapai maksud Tuhan. Satu pilihan adalah berperang. Berperang bukan melawan darah dan daging. Berperang melawan keinginan diri sendiri. Berperang melawan keinginan-keinginan dunia yang menyimpang. Berperang melawan keinginan atau pemikiran yang dicangkokkan iblis dalam kehidupan kita. Kabar baiknya adalah Tuhan pasti memberi kemenangan. Dan perjuangan kita bukan supaya Tuhan menang karena Tuhan sudah menang, tetapi diri kita menang di dalam Tuhan. Saudara yang hidup berkemenangan di dalam Tuhan, shalom, shalom. Shalom. Saudara, mari kita memasuki kedalaman firman Tuhan. Izinkan saya bertanya sesuai dengan tema, sesuai dengan firman Tuhan. Jawabannya, untuk apa Allah itu memberikan selengkap senjata? Saudara, jawabannya pasti untuk berperang. Pasti jawabannya untuk menang. Pasti jawabannya untuk mencapai visi misi Tuhan. Tapi berikut berdasarkan jawaban dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20, setidaknya ada dua hal yang bersama-sama kita ketok palu. Ayat yang ke-10 sampai ke-12 adalah berperang melawan pikiran sendiri dan berperang melawan si penggoda. Dan yang kedua adalah menang dalam peperangan. Untuk itu mari kita bersama-sama melihat bagian ini. Ayat yang ke-10 sampai 12, berperang melawan kehendak diri, pikiran, dan kuasa kegelapan atau si iblis. Untuk itu yang saya mau sampaikan pertama adalah, daripada mengutuki kegelapan, daripada bersitegang atau mengutuki orang lain, lebih baik perintahkan terang di dalam diri, dengan memperkuat diri, dengan terus menyatu dengan Tuhan. Saudara kekasih Kristus, arti dari berperang melawan pikiran diri dan kuasa kejahatan adalah dengan berusaha membangun keyakinan iman kita, berusaha untuk terus membangun komitmen kita, dan berusaha seimbang dengan melakukan, mempraktekkan firman Tuhan, memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan bersama-sama kita menjadi sendi yang menyatukan, bersama-sama menjadi magnet bagi banyak orang, sehingga hidup kita memberi dampak, memberi solusi bagi kehidupan lain. Saya bunyikan ayat yang ke-10 sampai ke-12 sebagai jawaban pertanyaan, untuk apa umat diperlengkapi dengan senjata Allah.
Akhirnya, saudara, apa bunyinya? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kenakan dan lain sebagainya, sampai kemudian karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Bapak Ibu kekasih Kristus, hidup umat Allah di dalam dunia ini adalah berperang. Jadi tidak tinggal diam, tidak pasif. Hidup bukan sekedar diselamatkan. Hidup adalah memperjuangkan agar misi Allah itu tercapai dalam kehidupan kita. Yang pertama dilakukan adalah mengalahkan keinginan diri, mengalahkan keinginan hawa nafsu dosa kita, dan yang berikutnya baru kemudian memiliki kekuatan untuk melawan iblis. Keinginan diri sendiri, keinginan gaya hidup dunia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang datang dari si jahat. Berperang bukan melawan darah dan daging, bukan istri anak saya menjadi musuh saya, bukan di dalam jemaat ada satupun yang perlu dikalahkan. Tidak ada di antara pelayan yang saling mengalahkan karena kemudian bukan itu maksud. Untuk apa umat diperlengkapi dengan senjata Allah? Untuk berperang. Saudara kekasih Kristus, ini menarik. Berperang melawan apa? Sudah punya baju banyak, sudah punya pakaian banyak, sudah punya segala sesuatu, lemarinya sudah penuh, beli lemari lagi. Ini apa namanya? Berperang melawan keinginan memuaskan lapar mata. Keinginan apa? Keinginan nafsu kedagingan. Keinginan apa? Keinginan keangkuhan hidup. Keinginan punya kehidupan yang diakui. Maka bisa jadi ketika mencapai prestasi, kesombongan, keangkuhan hidup. Dan ini adalah bahaya nomor satu ketimbang yang lain. Hidup dalam kesombongan, keangkuhan hidup, tinggi hati, egosentris, ekstrim. Ini musuh yang pertama. Apa Bapak Ibu Saudara? Keangkuhan hidup, kesombongan dalam diri, tinggi hati. Saudara, kira-kira ada nggak dalam kehidupan kita? Ada pasti. Tapi apa kata firman Tuhan? Harus ditundukkan, harus ditaklukkan. Saudara, tidak mungkin kekuatan kuasa gelap itu masuk dalam kehidupan kita ketika kita menggunakan senjata Allah itu, lalu kita hidup apa? Kuat, hendaklah kuat di dalam Tuhan, kuat dalam pujian penyembahan, kuat dalam baca firman Tuhan, kuat. Lalu kemudian yang semuanya itu disebut kesombongan, keangkuhan diri, prestasi yang kemudian luar biasa itu tidak menjadi kebanggaan. Saudara, apa? Kesombongan, keangkuhan diri, tinggi hati atau egois ekstrim. Coba yang di rumah ada suaminya atau istrinya atau anaknya, tanya sebelahnya, kok yang mana yang harus dikawasan? Saudara kekasih Kristus, 2 Korintus 11 yang kelima, hal yang sama. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Kristus. Kami menawan segala pikiran dan menundukkannya kepada Kristus. Saudara, saya diperintahkan Tuhan bukan menundukkan pikiran orang lain, tetapi kemenangan publik didahului dengan kemenangan diri. Ketika seorang dapat mengalahkan diri sendiri, seumpama pahlawan yang dapat mengalahkan kota. Jika seorang bisa mengalahkan orang lain, bukan kemenangan tetapi kekalahan di dalam Tuhan. Untuk itu mari kita melihat bagian ini, bahwa 2 Korintus pasal 11 yang kelima
Saya bisa punya kubu pertahanan. Membangun kubu itu kemudian berarti agar tidak terserang, tetapi saya bisa menyerang. Lalu pelayanan itu tidak bisa diurus dengan asumsi pikiran sendiri. Pelayanan tidak bisa diurus dengan sesuatu yang halusinasi, maksud saya. Sesuatu yang kemudian bayangan diri sendiri bahwa akan menjadi besar, ini akan menjadi besar dan akan semuanya luar biasa karena impian saya, nggak bisa. Dan itu dikemukakan nggak bisa dan menjadi dasar itu tidak bisa. Karena kalau itu yang menjadi pemahaman pengertian saya bisa angkuh, sombong, tinggi hati. Dan ketika itu muncul, maka saya harus menundukkan, menaklukkannya kepada Kristus. Saya mengingatkan kepada diri sendiri bahwa ketika saya mengalami prestasi, saya mencapai hasil, saya memiliki kemampuan, kecerdasan, itu tipis sekali dengan kesombongan. Jadi seperti membran bisa berpindah. Ini karena apa? Ini karena kemampuan. Nggak ada orang lain yang bisa kecuali aku. Dan ketika aku di situ, maka kemudian luar biasa. Saudara, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan diri sendiri, melawan roh-roh penghulu di udara. Saudara, ketika ada kesombongan, maka itu berhala. Ketika ada berhala, maka kita harus merubuhkan kubu pertahanan diri, pembenaran diri itu, dan kemudian menghancurkan. Bisa jadi dalam kehidupan saya ketika saya tidak memperhatikan hal ini, ada seorang yang menunjukkan kesalahan bagi saya. Kalau saya membangun kubu, maka yang terjadi adalah saya merasa terpojok, kemudian menyerang orang lain, menyerang orang yang mengatakan kebenaran, bahwa ini ketika dilanjutkan artinya saya tidak mengakuinya, tetapi mengakui diri ini tidak bersalah, maka tidak mengakui Allah dan pengampunannya. Ini lemah, ini bahaya. Bilang sebelahnya, bahaya. Kekasih Kristus, jika ini masih bercokol dalam kehidupan kita, seraya kita menganggap diri tetap pelayan, maka ini merupakan kehancuran, kelemahan, kekalahan, kekacauan hidup. Karena tanpa Kristus, karena tema di Efesus bagian ini adalah Kristus sebagai pusat, Kristus sebagai sentral, kekuatan kuasa Allah yang tanpa tanding itu. Saudara, kekasih Kristus melalui mimbar utama ini, Bapak Ibu Saudara, selaku pribadi, selaku pelayan Tuhan, selaku orang yang menerima mandat dari Tuhan, ketika berperang, belum juga berperang, tetapi musuh di dalam diri tidak bisa dikalahkan, maka akan kecapean, maka akan kehabisan energi, maka akan mengalami kekacauan, kehilangan apa yang disediakan Allah. Karena tanpa kebahagiaan, tanpa damai sejahtera, semakin hari semakin ruwet dan ruwet. Kenapa? Karena kalah. Sementara firman Tuhan katakan akhirnya hendaklah kamu kuat. Itu dia. Saudara kekasih Kristus, untuk kuat maka bilang sebelahnya, hancurkan kubu pertahanan. Amin. Kubu pertahanan pembenaran diri, kubu pertahanan keegoisan diri, kubu pertahanan kesombongan diri. Yang kedua, ayat 13-20, jawaban dari pertanyaan, untuk apa umat diperlengkapi selengkap senjata, menang dalam peperangan, lalu mencapai maksud Tuhan. Bukan hanya perang,
tetapi mencapai visi misi Tuhan. Saudara yang sudah bertanya kepada Tuhan, untuk apa saya diciptakan? Hari-hari ini pendek, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang telah dipanggil Tuhan melalui sakit penyakit, dan ada banyak diantaranya karena COVID-19 Tuhan izinkan dipanggil Tuhan. Maka untuk itu hari-hari pendek ini mari kita isi dengan kemenangan dan mencapai maksud Tuhan. Saudara kekasih Kristus, kita pasti menang. Maka tidak ada kata hilangkan pernyataan aku sial, aku kalah, aku putus asa, aku mau undur dari pelayanan ini, udahan, aku tidak mau lagi. Saudara, ketika hidup kita menang di dalam Tuhan, janganlah berkata mundur atau sial. Ketika berkata demikian, sedang melemahkan diri dan melemahkan kekuatan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Terjadinya kekacauan, terjadinya ketidakharmonisan dalam keluarga, karena ayat sebelumnya di pasal 6 ayat 1 sampai 9, hubungan keluarga, hubungan dengan sesama mengalami kehancuran hidup karena ada di luar Kristus. Untuk itu menang dalam peperangan, karena Tuhan menyediakan selengkap senjata Allah, kita ambil dan kita kenakan. Amin. Jadi jangan dibiarkan. Kita nggak pernah pakai selengkap senjata Allah, bagaimana kita mau menang? Tuhan memberi selengkap senjata Allah, tetapi kita biarkan itu tidak pernah kita kenakan. Itu masalah. Saudara, mari kita kenakan bersama-sama. Karena begini, selengkap senjata Allah itu ketopong keselamatan, berbaju sirahkan, kemudian pakai perisai, pakai ikat pinggang, pakai kasut. Nah, desain dalam selengkap senjata Allah itu untuk maju perang menang. Bagaimana kalau seorang prajurit Kristus lari atau tidak mengenakan pasti kena panah senjata. Mengenakan tapi lari, saudara, selengkap senjata Allah itu untuk maju menghadapi, dan kita nggak akan kena karena lengkap senjatanya. Tapi kalau berlari dari peperangan, ada belakang kita yang kosong. Secara logika ketika lari, panah iblis itu bisa mengenai punggung atau bagian belakang hidup kita, dan kita kalah. Apa yang harus dilakukan? Kenakan selengkap senjata Allah. Ayat yang ke-13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Saudara, ini maksud bahwa desain selengkap senjata Allah, Tuhan memberi selengkap senjata Allah itu untuk peperangan, menang dan mencapai maksud Tuhan. Perlu perhatian Bapak Ibu Saudara yang sampai hari ini punya pemahaman iblis itu nggak ada, setan itu nggak ada, itu salah. Setan iblis itu ada dan punya kuasa. Ini perhatian pertama. Perhatian yang kedua, bahwa kekuatan iblis, kita nggak fokus pada kemampuan kekuatan iblis, tetapi fokus kepada Tuhan. Tuhan Yesus adalah segala sesuatu yang menciptakan segala sesuatu, tidak disebabkan segala sesuatu, yang memberi kekuatan, yang memberi kemampuan. Kuasa apapun kalah sama Tuhan Yesus. Amin. Jadi masalahnya kita kenakan senjata Allah atau tidak. Dalam peperangan rohani dalam dunia ini, saudara yang juga berperang melawan pandemi COVID-19 yang tidak kelihatan, saudara yang juga berperang melawan kuasa kegelapan yang tidak kelihatan oleh banyak orang. Kemenangan dunia nyata didahului dengan kemenangan di dunia roh. Saudara yang hidup kuat di dalam Tuhan mengenakan selengkap senjata Allah, maka
mengalahkan dunia kegelapan itu, dan dunia nyata pasti berkemenangan. Amin. Saudara kekasih Kristus, jika dalam persoalan keluarga besar, jika dalam persoalan di pelayanan, jika ada perbedaan pendapat, asumsi, saudara yang melakukan kebenaran, saudara yang tulus melakukan semuanya untuk Tuhan, saudara yang punya integritas tinggi, bahwa di luar dan di dalam sama, saudara yang mengatakan kebenaran tapi dipersalahkan, tapi tidak terjadi pertemuan pendapat, tidak usah dipaksa untuk pertemuan pendapat, untuk berusaha menyelesaikan pertemuan dalam perjumpaan, tetapi doakan. Saat orang semua tidur, maka baiknya jam 12 atau sampai jam 3 atau malam orang tidur lelap, doakan, kasihi orang itu, sebut namanya. Aku mengasihi dia dengan kekuatan Allah yang maha tinggi. Aku mencengkeram dia dengan kuasa kasihnya sehingga ngalami Allah, ngalami kemurahan Allah, ngalami kasih Allah. Orang yang di WA, di SMS pasti nyampai. Orang yang didoakan pasti nyampai. Dan orang yang berbeda pendapat, yang selalu front, akan selalu versus, akan ketemu senyum, akan ketemu di dunia. Saudara kekasih Kristus yang mempraktekkan peperangan rohani, doakan, kasihi, karena kita tidak berperang melawan siapapun manusia, tetapi melawan kekuatan kuasa kegelapan. Saudara, saya mengingatkan diri saya, dan di mimbar utama ini saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika seorang hamba Tuhan disiplin diri luar biasa, melakukan tugasnya dengan tepat dan benar, menyelesaikan semua ibadah ritual dengan baik, sesungguhnya tidak cukup dengan hal itu, karena menang dalam peperangan adalah memiliki integritas, memiliki hubungan pribadi dengan Allah, intimasi with God, keintiman pribadi dengan Allah, dan semboyan dalam hidup setiap pelayan Tuhan adalah tidak ada pelayanan yang besar tanpa luka yang hebat. Tuhan Yesus, Tuhan yang mengalami luka yang mengangkat, maka pelayanannya hebat. Demikian Bapak Ibu Saudara yang siap sedia membayar harga, meskipun ditusuk dari belakang, digunting dalam lipatan, ditutup piring nasinya, difitnah sekalipun, saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara sedang mengenakan selengkap senjata. Itulah hidup yang dimaksud Tuhan, karena menjadi magnet bagi kehidupan banyak orang oleh kuasa Tuhan, menjadi sendi yang merasakan kesakitan pertama ketika terjadi peregangan di antara keluarga, gereja maupun keluarga rumah tangga, adalah orang yang mengenakan selengkap senjata. Ini hal yang sederhana. Jadi saya tegaskan di tempat ini kepada semua yang menyaksikan dan semua yang saya ajak ngalami Tuhan, tidak cukup dengan kecerdasan, talenta, karunia yang ada, tetapi dengan karakter yang kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kuat dalam Tuhan, dalam iman, dalam mengambil keputusan yang bijak, dalam rela membayar harga, dalam kerelaan untuk dikucilkan, untuk direndahkan, untuk ditiadakan oleh orang lain. Karena kita lakukan pekerjaan pelayanan bukan untuk manusia, tetapi seperti untuk Allah. Amin. Saudara kekasih, Kristus menang dalam dunia roh dengan ambil dan kenakan, membangun keyakinan. Apa tadi? Doa, ujian, penyembahan online. Jangan berhenti ya, online dengan Tuhan.
online dengan yang suka nasihat Hamuna, online dengan Tuhan, doa, pujian, penyembahan, membangun komitmen hidup, taat, jujur, setia, rendah hati, pantang menyerah, berani bayar harga. Di GKU Taman Sikunder Indah akan tertular hal yang demikian, karena kebanyakan dari kita telah melakukannya. Amin. Berikut, melayani dengan tulus ikhlas, siap sedia memberitakan Injil. Yang saya suka sampaikan dan berusaha kita hidupi bersama. Mari kita jadi seni. Mari kita menjadi magnet bagi kehidupan lain. Pada akhir paparan ini saya sampaikan, untuk apa umat diperlengkapi dengan selengkap senjata Allah? Untuk apa? Senjata Allah adalah kasih yang melawan, mengalahkan kejahatan. Pedang roh diayunkan bukan kepada orang lain, tetapi kepada kuasa kegelapan. Firman Tuhan tidak untuk menyerang. Mimbar utama ini saya tidak menyerang, tetapi ketika tertemplak firman Tuhan, maka izinkan Tuhan bekerja dalam hidup. Dua hal, apa yang Allah maksud umat diperlengkapi dengan senjata Allah, agar kita berperang dan menang mencapai maksud Tuhan, melawan keinginan diri, keinginan dunia, dan melawan keinginan si jahat. Yang kedua, menang dalam peperangan. Saya doakan setiap kita menang sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara berjumpa dengan Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara mendengar perkataan yang belum pernah didengar di dunia ini. Karena Tuhan berkata dalam hidupmu, selamat datang engkau pahlawanku yang gagah perkasa, yang memiliki kekuatan selengkap senjata Allah, yang menggunakan dan hidup mencapai maksud. Karena itu banyak. Saudara yang merenungkan bagian firman Tuhan ini, menjadikan firman ini satu dalam hidup dan dilakukan, dipraktekkan, maka alasan Bapak Ibu Saudara masih tinggal dalam dunia. Dimuliakanlah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kekasih Kristus, kita telah mendengar bagian firman Tuhan. Untuk itu mari kita mengaminkan firman Tuhan seraya menyanyi dari Kidung Jemaat 436 bait yang pertama, lawanlah godaan. Saudara-saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Kita sambil berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Nya. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Memang dipersilakan dulu. Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala meneduhkan hati dan satu di dalam doa kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa, terpujilah Engkau Kristus Tuhan yang membentangkan kebenaran firman, terpujilah Engkau Roh Kudus Allah yang menerangi hati kami, yang membuat kami sadar diri, yang menerima kebenaran firman. Kami doakan firman-Mu jadi dalam kehidupan kami. Sekiranya ada pernyataan terselip, perkataan, pikiran dari hamba-Mu, kami patahkan dalam nama Yesus, tidak jadi dalam kehidupan kami. Tapi sekiranya apa yang disampaikan hamba-Mu keluar dari isi hati Tuhan, yang mengubahkan kami, membuat hidup kami lebih baik, dengan kehidupan yang mencapai maksud Tuhan dalam visi-misi Tuhan, kami doakan itu nyata dalam kehidupan kami. Maka berkat firman Tuhan ini tidak berlalu dalam kehidupan kami, tetapi menjadi nyata dan merembes dalam kehidupan anak cucu kami, dan memastikan kehidupan mereka mewarisi hubungan Allah yang orang tua miliki. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena berkesempatan mendengar firman-Mu, karena sesungguhnya kami memiliki selengkap senjata Allah, sehingga kami harus berperang. Tidak ada pernyataan kami menyerah, mengundurkan diri, meletakkan jabatan, tetapi kami melawan pikiran yang menentang pengenalan akan Kristus, itu menundukkannya kepada Kristus. Dan kami pasti mampu mengalahkan si jahat dengan kuasa-Nya. Kami diciptakan Tuhan dengan selengkap senjata Allah, dan ketika kami mengenakan senjata Allah itu, kami pasti menang. Terima kasih ya Tuhan, godaan menggoliat sebesar apapun kami akan lalui seperti Daud yang memiliki kekuatan kuasa dari Tuhan karena melatih apa yang ada padanya untuk menghancurkan kekuatan si jahat. Terima kasih seluruh jemaat yang hidup dalam kemenangan, meskipun situasi tidak memungkinkan dan tidak mengenakan di masa PPKM ini, tetapi kami yakin dan percaya setiap keluarga, khususnya para orang tua, membuat online anggota keluarganya di masa PPKM ini online dengan Tuhan. Untuk itu kami doakan pelayan-pelayan Tuhan yang telah dipilih Tuhan di GKO Taman Cikunir Indah. Demikian juga yang telah dalam rapat pleno Majelis Jemaat memilih struktur dalam kepengurusan. Kami doakan seluruh pelayan dapat memperbesar kapasitasnya, tidak berhenti pada pencapaian sesaat, tetapi pencapaian perjalanan kekal dengan Tuhan. Tidak cukup dengan menyelesaikan tanggung jawab dalam ibadah, tetapi keseharian abodahnya, teladannya itu berdampak membayar harga dalam setiap pelayanannya. Kami doakan jemaat yang berulang tahun di bulan Agustus, Ibu Syana Bakar, Ibu Fani Siotong Apus, Ibu Gestin Sinaga, Bapak Arifin Sibarani, anak Fania Tio Eklesia Kambu Bolon, Ibu Eminar Markun, Ibu Panatua Minar Sinaga, dan anak Kalista Anastasia Jakob. Di hari ulang tahunnya ini kami yakin dan percaya
Tuhan memberikan selengkap senjata Allah untuk menang, untuk mencapai maksud Tuhan. Kami juga doakan jemaat yang mengalami sakit dan masa pemulihan. Bapak R. Pardede, Saudara Christian Manusama, Saudara Erik Simanungkalit, Saudari Mariani Tambu Bolon, Bapak Henry Tambuang, Bapak Lumban Gaul, dan Ibu Penantua Dwi Setio Budiman. Ke dalam tangan penuh kasih-Mu ya Tuhan, yang memberi kekuatan, yang memberi kemampuan untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Maka pada saat pagi hari ini kami berdoa, maka Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan, Tuhan mengangkat pergumulan, sehingga dalam proses yang sempurna ini tetap yakin dan percaya Tuhan Yesus adalah pusat segala sesuatu, kesembuhan dan penyempurnaan. Jemaat yang sedang mengandung, kami doakan Ibu Fani Saban Siahai ke dalam tangan penuh kasih. Dalam kandungan yang Tuhan izinkan diberkati kandungan dan ibunya, sehingga pada masa persalinan kembali menjadi pintu gerbang kehidupan. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan, Tuhan sediakan segala sesuatunya, sehingga keluarga Ibu Fani Saban, Ronald Saban mengucap syukur hidupnya karena Tuhan sungguh nyata dalam hidupnya. Kami doakan pelayanan GKO, khususnya pos pelayanan di Pekanbaru Riau. Kami doakan Tuhan di wilayah Kenayan, agar kiranya hamba Tuhan yang ditempatkan GKO Taman Sikunir yang sedang dalam proses untuk pemahaman teologis, pemahaman untuk hidupnya mengerti tentang peraturan tata dasar tata laksana, dapat mengerti dengan baik dan mengalami kesatuan persepsi yang baik, dan dapat sungguh taat kepada Tuhan, taat kepada mentor, taat kepada majelis jemaat GKO Taman Sikunir Indah. Kami doakan pelayanan GKO Taman Sikunir Indah dalam gereja maupun di luar gereja. Kami doakan dampak dari pelayanan majelis jemaat dan jemaat GKO Taman Sikunir Indah ke masyarakat Sikunir dan sekitarnya, sehingga kehadiran kami sungguh menjadi berkat bagi lingkungan kami. Bangsa negara kami tercinta Indonesia, kami doakan di masa PPKM yang diperpanjang, kami tetap taat akan protokol kesehatan yang telah Tuhan nyatakan melalui pemerintah negara Indonesia ini. Untuk itu Tuhan, kami yakin dan percaya, kami dikuatkan Tuhan, dimampukan untuk melewati ini semua bersama dengan Tuhan kami. Biarlah percaya, yakin, fokus kepada kekuatan kemampuan Tuhan, bukan kepada pikiran kemampuan kami sendiri. Kami doakan Biro Pekabaran Injil Sinode yang akan mengadakan retreat di Puncak hari Senin sampai hari Rabu 23 sampai 25 Agustus 2021. Ada kesatuan persepsi pendapat, kesatuan hati, gerak, sehingga ujung tombak dari kegerakan Sinode, yaitu Biro PI yang menggerakkan mencapai visi misi Tuhan, mengalami kemenangan di dalam Tuhan, memakai selengkap senjata Allah di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, seluruh pekerjaan pelayanan hari ini kami doakan, juga khususnya keluarga Pak Kepala Sidang, Pak Pendeta Mike Saitapi, beserta dengan istri Bu Pendeta Sarja Pasal Besi, dan anak-anaknya, juga Saudari Alfon yang senantiasa setia dalam upaya untuk jemaat mengalami online dengan Tuhan dalam media yang ada. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin dan percaya berkat khusus dalam kehidupannya, dalam masa perjuangannya, dapat melihat ke depan kemenangan, kegemilangan, kebahagiaan,
sukacita sesuatu yang tidak patut dipikirkan itu disediakan. Maka selalu tahan dan kuat di dalam segala sesuatu oleh karena kekuatan kuasa Tuhan. Terpuji mulia nama-Mu Tuhan, kami semua telah menerima berkat dari Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan, dan kami yakin dan percaya hidup kami semakin indah di dalam Tuhan, semakin menjadi luar biasa di dalam Tuhan. Kami menjadi melebihi harapan kami sendiri dan melampaui harapan orang yang mengasihi kami karena kekuatan kuasa Tuhan. Kami telah berdoa dan menerimanya dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab dalam Mazmur 119 baik yang 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepada-Mu, ya Tuhan, dan ajarlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Sementara kita memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Kesan 468. Kita mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan secara bersama-sama. Kita berdoa, ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat-Mu yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sejenak untuk mendengarkan warta jemaat Minggu tanggal 22 Agustus 2021. Pertama sekali, atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Yoga. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan kiranya berkuasa atas kehidupan kami. Yang berikutnya adalah jadwal kegiatan sepekan. Persekutuan wanita dilaksanakan di tempat ini di gereja pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 untuk persekutuan wanita. Waktu pukul 19 WIB, mengambil tempat di rumah Ibu Maria Ayal, pelayan firman Bapak Pendeta Mike Saitapi.
kami memberitahukan kepada jemaat bahwa pelaksanaan ibadah PW dilaksanakan di gereja. Tapi kami mohon kepada semua jemaat yang menghadiri ibadah ini supaya mengikuti prokes, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian juga untuk kebaktian keluarga pada hari Rabu dilaksanakan juga di tempat ini. Waktu pukul 19 WIB, pelayan firman Penatua S. Yagian mengambil tempat Ibu Penatua Minar Sinaga. Penata layanan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 mengambil tempat di rumah Ibu Penatua Minsai waktu pukul 18 WIB. Pukul 6 pelayan firman Bapak Penatua M.H. Sumian. Sedangkan kebaktian pemuda hari ini Minggu tanggal 22 Agustus 2021 mengambil tempat di rumah masing-masing waktu pukul 19 WIB. Pelayan firman Bapak Pendeta Mike Saitapi dan pelayan liturgi Saudari Taci. Warta tambahan, doa pagi diadakan setiap Sabtu pukul 5 pagi di rumah kita masing-masing untuk mendoakan gereja dan jemaat. Mohon kehadiran jemaat di dalam doa. Diberitahukan kepada seluruh anggota jemaat bahwa hasil rapat pleno majelis tanggal 16 Agustus 2021 telah menetapkan dan memilih struktur organisasi jemaat sebagai berikut. Ibu Penatua Minar Sinaga selaku Ketua Majelis, Penatua C. Simanjunta sebagai Sekretaris Gereja, dan Penatua DJ Situmorang sebagai Bendahara. Mari kita doakan para pengurus yang baru ini supaya bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati para pengurus baru ini. Berikutnya diberitahukan kepada seluruh anggota jemaat yang belum membayar persembahan bulanan atau PPJ, mohon segera dibayar untuk mendukung pelayanan di GKO Taman Cikunir Indah. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikutnya mengimbau kepada seluruh anggota jemaat bahwa renungan harian yang telah dikeluarkan oleh Sinode GKO yang dibagikan setiap pagi, mohon supaya jemaat dapat melakukan saat teduh di rumah bersama keluarga dengan mendengar atau membaca renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dan juga untuk subscribe dan like. Tuhan Yesus memberkati. Demikian majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pemberian persembahan jemaat dan persembahan perpuluhan serta ucapan syukur yang telah Bapak Ibu berikan. Kiranya Tuhan Yesus sumber berkat memberkati Bapak Ibu sekalian. Demikianlah warta jemaat kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu kekasih Kristus, kita tiba di penghujung akhir ibadah utama Minggu pagi hari ini. Dan jemaat, saya undang bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang saudara telah dengar, agar nyata dalam kehidupanmu mencapai maksud Tuhan. Kita menyanyi bersama dari Kidung Kesan 497, bait yang pertama, Di Topan Dunia. Di topan dunia
Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kemurahan dan kasih sayang dari Allah Bapa di surga, perkenanan Kristus Yesus dan pendiaman Roh Kudus ada dalam kehidupanmu secara pribadi, dalam pekerjaan pelayananmu, keluarga rumah tanggamu, dimanapun kau ada, menerima berkat Tuhan untuk menjadi berkat bagi kehidupan lainnya. Maka berkat Tuhan kau terima dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian penutup kita bernyanyi dari Kidung Lisan 497 bait yang kedua. Kiranya firman Tuhan jadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat, tetap semangat. Shalom.